Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam kita aturkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Amma ba'du. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Bertemu kembali kita dalam sharing 10 menit tentang bagaimana menulis makalah ilmiah. Pada malam ini kita akan bahas tentang bagaimana menulis metode penelitian. Bagian metode penelitian adalah bagian kedua setelah para pembaca atau para reviewer melihat sebuah makalah. Jadi fokus pertama adalah bagian pendahuluan yang berisi tentang program-program penelitian mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, sampai sistematika penulisan makalah. Bagian setelah fokus bagian pendahuluan ini biasanya para reviewer, para pembaca kemudian melihat bagian metodologi penelitian. Pada bagian ini secara umum disebut metodologi, jadi banyak istilah, atau metode penelitian, riset method, seperti itu. Jadi bagian ini secara sekilas seperti di bagian ini diperlihatkan, sekilas ditampilkan di judul menggunakan metode apa, kemudian dijelaskan di abstrak, disebutkan secara sekilas di bagian pendahuluan, dan dibahas secara lebih detail di bagian metode penelitian di bab 3. Biasanya ketika pendekatan saya menulis, saya akan memulai dari bagian metode penelitian. Di bagian ini menjelaskan bagaimana proses sebuah penelitian dilakukan secara operasional, jadi tidak lagi mendefinisikan tentang definisi. Kemudian struktur sengaja kita harus buat jelas, secara berurutan jelas, jadi secara transparan. Ini menjadi salah satu tolak ukur kualitas sebuah penelitian. Jadi bagaimana penelitian dilakukan secara jelas sehingga transparansinya kelihatan. Di samping faktor lain selain kebenaran dari sebuah hasil penelitian. Jadi dua kualitas kriteria sebuah penelitian. Selanjutnya saya sarankan juga tidak hanya di bagian pendahuluan atau bagian daftar pustaka, di bagian juga tidak cukup, juga perlu kita cantumkan kutipan-kutipan sebagai justifikasi kita melakukan proses penelitian. Dan terakhir, tidak lupa bisa juga tambahkan gambar sehingga menggambarkan struktur dan penjelasan urutan pelaksanaan penelitian secara lebih jelas. Berarti faktor sistematik, kohesif, mengalir, koheren, saling terkait, dan komprehensif secara menyeluruh itu tergambarkan. Kita bisa lihat di contoh berikut. Jadi saya jelaskan di sini di survei study, ini contoh penelitian kuantitatif. Jadi saya sarankan Bapak Ibu sebelumnya paham tentang filsafat ilmu dari sisi ontologi, epistemologi, aksiologi, metodologi, dan di sini kita bahas tentang metode penelitian, bagaimana kita melaksanakan sebuah penelitian. Di survei study, jadi kita jelaskan jenis penelitiannya. Ingat bahasanya dalam menjelaskan bagian ini kita harus banyak menggunakan past tense karena kita menjelaskan proses penelitian yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kemudian kita jelaskan populasi yang kita gunakan, kemudian teknik pengambilan sampel, jadi kebetulan proses random sampling dengan bahasa secara tidak langsung, kemudian sampel yang kita gunakan dalam penelitian, kemudian teknik mengambil datanya. Ini teknik pengambilan sampel, teknik pengambilan data, dia ada survei, blended survei di sini. Kemudian alat pengambilan data, kuesionernya kita jelaskan lebih detail, dan jangan lupa kita menggunakan
kutipan-kutipan dari penelitian sebelumnya sebagai justifikasi pelaksanaan penelitian kita. Selanjutnya kita jelaskan tentang alat yang kita gunakan dalam analisis, jadi teknik pengambilan data, teknik analisis, teknik interpretasi juga kita gunakan alat pengambilan data, alat analisis, dan alat interpretasi. Di sini penjelasannya seperti terstruktur. Interpretasi kita gunakan bagaimana kita menginterpretasikan hasil penelitian kita. Dan tidak lupa kita gambarkan secara terstruktur, berurutan, atau memang sesuai dengan pelaksanaan penelitian kita, sehingga pembaca atau para reviewer jelas bagaimana penelitian itu dilakukan. Demikian gambaran singkat tentang bagaimana menulis metode penelitian secara sistematis, terstruktur, sistematis, urut-urutannya jelas, kohesif, mengalir, seperti ini, koheren, saling terkait, dan komprehensif, menggambarkan keutuhan sebuah pelaksanaan penelitian. Demikian, alhamdulillahirrahmanirrahim, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkarya.